Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing lanjutan. Pada bab ini akan membahas produk dalam proses awal dan proses produksi pada periode berjalan. Untuk selanjutnya membahas mengenai metode pembebanan biaya produk dalam proses awal, pembebanan biaya produksi pada periode berjalan, dan bagaimana mempertanggungjawabkan seluruh biaya tersebut. Yang pertama yaitu produk dalam proses atau PDP awal. PDP awal dalam proses produksi seperti produk yang belum selesai diproses pada akhir menjadi persediaan produk dalam proses akhir di periode tersebut dan akan menjadi persediaan produk dalam proses awal di periode berikutnya. Produk dalam proses awal perlu dilakukan pemrosesan lebih lanjut untuk menjadi produk jadi yang akan ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang produk jadi. Dalam hal ini, persediaan produk dalam proses awal yang berasal dari persediaan produk dalam proses akhir dari periode sebelumnya telah menikmati biaya seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Penggunaan biaya bahan di dalam proses produksi yang dilakukan pada periode berjalan biasanya hanya dilakukan di departemen pertama saja, sedangkan di departemen lanjutan atau setelah departemen pertama hanya menambah biaya konversi saja. Tetapi ada kalanya di departemen lanjutan atau setelah departemen pertama juga menambahkan biaya bahan untuk proses produksinya. Dampak dari penambahan bahan di departemen lanjutan tersebut akan memunculkan kemungkinan bahwa jumlah produk yang dihasilkan akan bertambah atau adanya kemungkinan bahwa penambahan bahan tersebut tidak akan menambah jumlah produk di departemen yang bersangkutan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa produk dalam proses awal dilakukan pemrosesan lebih lanjut untuk menjadi produk jadi akhir yang akan ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang produk jadi. Biaya yang melekat pada produk dalam proses awal atau biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik tersebut akan mempengaruhi perhitungan biaya baik total biaya maupun biaya per unit di departemen produksi yang bersangkutan selama periode berjalan. Secara umum ada dua metode untuk menghitung biaya atau pemrosesan produk dalam proses awal menjadi produk akhir. Antara lain yang pertama yaitu metode rata-rata tertimbang, yang kedua yaitu metode masuk pertama keluar pertama. Yang selanjutnya yaitu metode rata-rata tertimbang. Dalam tahapan proses produksi dengan metode rata-rata tertimbang tidak dibedakan antara produk yang berasal dari produk dalam proses awal dengan produk masuk proses pada periode berjalan. Hal ini berarti bahwa setiap elemen biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal digabungkan dengan elemen biaya produksi yang berasal dari periode berjalan. Total biaya dari masing-masing elemen tersebut dibagi dengan unit ekuivalen dari masing-masing elemen yang bersangkutan. Untuk menghitung unit ekuivalen, yang mana metode ini tidak menghiraukan mengenai unit produk dalam proses awal atau mengasumsikan bahwa produk tersebut bercampur dengan unit produk yang masuk pada periode berjalan, sehingga jumlah unit ekuivalen berdasarkan model rata-rata tertimbang merupakan jumlah unit yang setara dengan produk jadi yang dihasilkan oleh biaya produksi dari produk dalam proses awal dan biaya produksi pada periode berjalan. Ada metode rata-rata tertimbang di departemen pertama. Bentuk yang dimaksud produk yang dimasukkan ke dalam proses produksi di departemen pertama terdiri dari dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan, yang mana biaya produksi yang harus diperhitungkan di dalam proses produksi tersebut adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal ditambah biaya produk yang masuk proses di periode berjalan. Berdasarkan metode rata-rata tertimbang, perhitungan setiap elemen biaya produksi, biaya seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dilakukan dengan cara menambahkan setiap elemen biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal dengan setiap elemen biaya produksi dan dari produk masuk proses di periode berjalan. Selanjutnya, total biaya dari masing-masing elemen biaya tersebut dibagi dengan jumlah unit ekuivalen dari masing-masing elemen biaya yang dimaksud. Biaya yang dimaksud sehingga mendapat biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya.
Berikut formula perhitungan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya di departemen pertama dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama ada biaya bahan per unit. Rumusnya yaitu biaya bahan per unit sama dengan biaya bahan dari produk dalam proses awal ditambah biaya bahan dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi unit ekuivalen dari biaya bahan. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Dengan rumusnya, biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja dari produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau BOP per unit. Rumusnya yaitu BOP per unit sama dengan BOP dari produk dalam proses awal ditambah BOP dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi unit ekuivalen dari BOP. Selanjutnya, setelah menghitung masing-masing elemen biaya, langkah berikutnya adalah menghitung biaya per unit dengan cara menambahkan masing-masing elemen biaya produk per unit. Berikut formula perhitungan biaya per unit. Biaya per unit sama dengan biaya bahan per unit ditambah biaya tenaga kerja per unit ditambah BOP per unit. Langkah selanjutnya adalah menghitung biaya produksi yang akan ditransfer ke departemen lanjutan. Setelah departemen pertama dengan cara mengalihkan antara jumlah unit produk yang dihasilkan dengan biaya produksi per unit atau penjumlahan dari setiap elemen biaya. Sedangkan untuk menghitung total biaya dari persediaan produk dalam proses akhir adalah dengan cara menjumlahkan dari perkalian antara masing-masing elemen biaya atau sesuai tingkat penyelesaiannya dengan biaya per unit dari masing-masing elemen biaya tersebut. Berikut formula perhitungan biaya produk jadi dan biaya produk dalam proses akhir menggunakan metode rata-rata tertimbang. Produk jadi yang dihasilkan dan ditransfer ke departemen lanjutan. Jumlah unit produk jadi dikali biaya per unit. Yang selanjutnya produk dalam proses, biaya bahan, jumlah unit PDB atau tingkat penyelesaian dikali biaya bahan per unit. Sekian, biaya tenaga kerja, jumlah unit PDB atau tingkat penyelesaian kali biaya tenaga kerja per unit. Biaya overhead pabrik, jumlah unit PDB, tingkat penyelesaian atau BOP per unit. Dari ketiga elemen tersebut, lalu dijumlahkan menjadi total biaya PDB yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada metode rata-rata tertimbang di departemen lanjutan atau setelah departemen pertama. Total biaya produksi yang terjadi di departemen lanjutan, departemen setelah departemen pertama tadi merupakan akumulasi biaya yang ditransfer dari departemen atau departemen-departemen sebelumnya dengan biaya yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Langkah-langkah untuk menghitung setiap elemen biaya produksi per unit yang terjadi di departemen lanjutan menggunakan metode rata-rata tertimbang, antara lain dengan menambahkan biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal dan biaya produksi di periode berjalan yang diperoleh dari departemen sebelumnya, dan menambah setiap elemen biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal di departemen lanjutan dengan masing-masing elemen biaya produksi dari unit yang masuk proses di periode berjalan di departemen lanjutan. Selanjutnya, total biaya masing-masing elemen biaya atau biaya dari departemen sebelumnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik tersebut dibagi dengan jumlah unit ekuivalen dari setiap elemen biaya sehingga mendapatkan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya. Berikut formula perhitungan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya di departemen lanjutan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama ada biaya per unit yang berasal dari departemen sebelumnya. Rumusnya, biaya per unit dari departemen sebelumnya sama dengan biaya bahan dari produk dalam proses awal yang berasal dari departemen ditambah biaya bahan dari produk di periode berjalan yang berasal dari departemen sebelumnya dibagi
produk dalam proses awal ditambah produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu biaya bahan per unit. Biaya bahan per unit sama dengan biaya bahan dari produk dalam proses awal ditambah biaya bahan dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi unit ekuivalen dari biaya bahan. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja per unit. Biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja dari produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi unit ekuivalen dari biaya tenaga kerja. Yang keempat yaitu biaya overhead pabrik atau BOP per unit. Yang rumusnya BOP per unit sama dengan BOP dari produk dalam proses awal ditambah BOP dari produk masuk proses di periode berjalan dibagi unit ekuivalen dari BOP. Setelahnya menghitung masing-masing elemen biaya, langkah berikutnya adalah menghitung biaya per unit produk dengan cara menambahkan masing-masing elemen biaya produk per unit berikut formula perhitungan biaya per unit. Biaya per unit sama dengan biaya dari departemen sebelumnya per unit ditambah biaya bahan per unit ditambah biaya tenaga kerja per unit ditambah BOP per unit. Langkah selanjutnya adalah menghitung biaya produksi yang akan ditransfer ke departemen lanjutan atau ke gudang produk jadi dan menghitung total biaya produksi dari persediaan produk dalam proses akhir. Berikut formula perhitungan biaya produk jadi dan biaya produk dalam proses akhir menggunakan metode rata-rata tertimbang. Produk jadi, produk yang dihasilkan dari transfer ke departemen lanjutan atau gudang produk jadi, jumlah unit produk jadi dikali biaya per unit. Produk dalam proses, biaya yang berasal dari departemen sebelum biaya bahan, yaitu jumlah unit PDB dikali biaya dari departemen sebelumnya. Biaya bahan jumlah unit PDB tingkat penyelesaian dikali biaya bahan per unit. Biaya tenaga kerja jumlah unit PDB tingkat penyelesaian dikali biaya tenaga kerja per unit. Biaya overhead pabrik jumlah unit PDB tingkat penyelesaian dikali BOP per unit. Dari penjumlahan biaya berasal dari departemen sebelum biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik itu dijumlahkan menjadi total biaya PDB. Contoh soal. Di situ ada proses produksi dalam proses awal departemen pengolahan, biaya bahan 100%, biaya konversi 70%, departemen pengolahan dan departemen pengemasan. Di dalam departemen pengolahan ada 6.000 unit. Di departemen pengemasan biaya bahan 100%, biaya konversi 60%, di departemen pengemasan 7.000 unit. Yang selanjutnya produk masuk proses di periode berjalan. Ada departemen pengolahan dan departemen pengemasan. Departemen pengolahan di pengolahan ada 40 unit, departemen pengemasan ada 38 unit. Produk dalam proses akhir. Departemen pengolahan dan departemen pengemasan. Departemen pengolahan biaya bahan 100%, biaya konversinya 50%, 8.000 unit, dan departemen pengemasan biaya bahan 100%, biaya konversi 40%, itu 5.000 unit. Biaya produksi produk dalam proses awal ada biaya dari departemen pengolahan, biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya over pabrik. Dari biaya dari departemen pengolahan itu 29.220 di departemen pengemasan. Biaya bahan itu ada 3.700.000. Di biaya tenaga kerja di departemen pengolahan dan di departemen pengolahan ada 4.800.000, sedangkan di kolom pengemasan ada 7.070.000. Di biaya over pabrik departemen pengolahan ada 8.400.000, di dalam pengemasan ada 12.372.500.
Terhadap berjalan ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan itu di Departemen Pengolahan ada 28.500.000, di pengemasan tidak ada. Biaya tenaga kerja 36.980.000, sedangkan di Departemen Pengemasan 33.250.000. Biaya overhead pabrik 64.680.000, sedangkan di Departemen Pengemasan 58.187.500. Pertanyaannya yaitu buat yang pertama, buat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2011, mulai dari pembebanan biaya produksi di Departemen Pengolahan ke Departemen Pengemasan sampai dengan penyimpangan produk jadi di gudang. Yang kedua, buat laporan biaya produk produksi di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan untuk bulan Maret 2019. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu untuk membuat jurnal diperlukan untuk mencatat transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2011, mulai dari pembebanan biaya produksi di Departemen Pengolahan ke Departemen Pengemasan sampai dengan penyimpanan produk jadi di gudang. Yang pertama yaitu pembalikan atau penyesuaian kembali dari persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses di Departemen Pengolahan dan di Departemen Pengemasan. Yang pertama ada PDB, biaya bahan Departemen Pengolahan ada 3.700.000, PDB biaya tenaga kerja Departemen Pengolahan 4.800.000, PDB BOP Departemen Pengolahan itu 8.400.000, dikredit semua. Persediaan PDB Departemen Pengolahan 16.900.000 itu di debit. Pembalikan penyesuaian kembali dari persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses di Departemen Pengolahan sebesar 16.900.000 dengan rincian. Yang pertama yaitu biaya bahan sebesar 3.700.000, biaya tenaga kerja sebesar 4.800.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 8 juta. Departemen Pengolahan 8.400.000. Jadi totalnya 16.900.000. Sedangkan di dapat itu yaitu proses pengembalian dari persediaan PDB ke PDB masing-masing biaya di Departemen Pengolahan. Yang selanjutnya ada, sedangkan di Departemen Pengemasan sebesar di Departemen Pengawasan sebesar 4.866.500. Ini ada ini dengan rincian biaya yang berasal dari Departemen Pengelolaan sebesar 9.220.000, biaya tenaga kerja 7.070.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 12.372.500. Terus yang kedua ada pemakaian bahan di Departemen Pengolahan. Pemakaian bahan di Departemen Pengolahan selama bulan Maret 2011 adalah sebesar 28.500.000. Ini adalah pemakaian bahan di jurnal, pemakaian bahan di Departemen Pengolahan. Ada dan ada PDB beban bahan Departemen Pengolahan dan di debit persediaan bahan di kredit. Yang ketiga yaitu pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan selama bulan Maret 2019 masing-masing sebesar 3. Ada yang pertama jurnal PDB Departemen Tenaga Kerja Departemen Pengolahan sebesar 36.990.000 yang di debit PDB beban tenaga kerja Departemen Pengemasan 33.250.000 di debit, dan yang di total ini menjadi biaya upah dan gaji di kredit.
Ini disebut dengan zona pembebanan upah dan gaji Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Yang keempat itu ada pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Ada PDB, BOP, Departemen Pengolahan sebesar 64.680 juta. Yang selanjutnya ada PDB, BOP, Departemen Pengemasan. Sini 58.187.500. Yang selanjutnya ada BOP, Departemen Pengolahan dikredit sebesar 64.680. Yang selanjutnya ini ada BOP, Departemen Pengemasan sebesar 58.187.500. Ini adalah pembebanan BOP di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Yang keempat ada pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Yang pertama ada pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan untuk bulan Maret 2011 masing-masing sebesar 64.680. Dan PDB BOP Departemen Pengemasan ada 58.187.500. Dan BOP Departemen Pengolahan di kredit ada 64.680 dan BOP Departemen Pengemasan itu 58.187.500. Yang kelima ada produk jadi Departemen Pengolahan bulan Maret 2011 sebesar 30. Yang pertama ada PDB Departemen Pengolahan Departemen Pengemasan ada 130.530 di debit. PDB biaya bahan Departemen Pengolahan 26.600 di kredit itu dari 38.000 unit dikali 700. PDB biaya tenaga kerja Departemen Pengolahan itu 37.810 dari 38.000 dikali 995.
Terus yang selanjutnya PDP BOP Departemen Pengolahan itu kan 666.120. Itu terdapat dari 38 juta dikali 1.740. Yang selanjutnya ada produk dalam proses di Departemen Pengolahan. Itu produk dalam proses di Departemen Pengolahan untuk bulan Maret 2011 sebesar 16.540 di debit. PDP Departemen Pengolahan Departemen Pengemasan 5.600 di kredit itu dari 8.000 kali 700. PDB biaya tenaga kerja Departemen Pengolahan sebesar 3.950 di kredit itu dari 8.000 unit dikali 50% dikali 995. PDB BOP Departemen Pengolahan sebesar 6.960 didapat dari 8.000 dikali 50% dikali 995. Yang nomor 7 ada produk jadi di Departemen Pengemasan. Itu persediaan produk jadi 24.7.600 dari debit. PDB Departemen Pengolahan Departemen Pengemasan itu 142 juta di kredit terdapat dari 40.000 unit dikali 3.550. PDB biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan itu sebesar 38.400 didapat dari 40.000 dikali 960 dan biaya overhead pabrik sebesar 67.200 didapat dari 40 juta unit dikali 1.680. Yang nomor 8 yaitu produk dalam proses di Departemen Pengemasan. Persediaan PDB Departemen Pengemasan itu sebesar 3.030.000. PDB Departemen Pengolahan Departemen Pengemasan sebesar 17.750 di kredit itu didapat dari 5.000 unit dikali 3.550. PDB biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan sebesar 1.960 di kredit itu dapat dari 5.000 unit dikali 40% dikali 960. PDB BOP Departemen Pengemasan itu sebesar 3.360.000 didapat dari 5.000 unit dikali 40% dikali 1.680. Yang selanjutnya nomor 9, laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Laporan ini menggunakan metode rata-rata terimbang. Nah, dalam laporan biaya pokok produksi Departemen Pengolahan, biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi atau biaya masuk proses sebesar 147.070.000 merupakan penjumlahan dari masing-masing elemen biaya. Untuk mencari total biayanya, kita tinggal menjumlahkan biaya PDP awal ditambah dengan biaya periode berjalan, sehingga hasil total dari biaya adalah 147.070.000. Nah, biaya tersebut harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan atau biaya keluar proses.
yang terdiri dari biaya produk jadi sebesar 130.530.000 dan biaya produk dalam proses akhir sebesar 16.540.000. Untuk laporan biaya pokok produksi Departemen Pengemasan, untuk mencari total biayanya sama seperti Departemen Pengolahan. Biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi atau biaya masuk proses sebesar 270.630.000 ya, merupakan penjumlahan dari masing-masing elemen biaya. Biaya ini juga harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan atau biaya keluar proses. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode masuk pertama keluar pertama atau yang sering disebut sebagai FIFO. Dalam metode masuk pertama keluar pertama, persediaan produk dalam proses awal dipisahkan dengan produk masuk proses di periode berjalan. Tahapan di dalam proses produksi dilakukan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu produk yang berasal dari produk dalam proses awal sampai menjadi produk jadi. Dan langkah berikutnya, memproses produk masuk yang berasal dari periode berjalan sampai menjadi produk jadi. Tetapi apabila ada produk yang belum selesai diproses di akhir periode, maka produk tersebut merupakan produk dalam proses akhir. Setiap elemen biaya produksi dari produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan setiap elemen biaya produksi atas produk masuk proses di periode berjalan. Yang pertama ada metode masuk pertama keluar pertama di departemen pertama. Dalam metode masuk pertama keluar pertama, produk yang dimasukkan ke proses produksi di departemen pertama terdiri dari produk dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan, yang mana biaya produksi yang melekat di produk dalam proses awal harus dipisahkan dengan biaya produksi yang melekat di produk masuk proses di periode berjalan. Terkait proses produksi, metode masuk pertama keluar pertama berasumsi bahwa biaya produksi di periode berjalan pertama kali digunakan untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal untuk selanjutnya memproses produk masuk proses di periode berjalan. Perhitungan setiap elemen biaya per unitnya dilakukan dengan cara membagi antara besarnya biaya unit setiap elemen di periode berjalan dengan unit ekuivalen dari masing-masing elemen biaya yang bersangkutan. Ini adalah rumus untuk mencari biaya bahan per unit, biaya tenaga kerja per unit, dan biaya overhead pabrik per unit. Untuk menghitung total biaya produksi atas produk yang akan ditransfer ke departemen berikutnya, setelah departemen pertama atau departemen lanjutan, ada dua unsur biaya produksi yang perlu dipisahkan, yakni biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal dan tambahan biaya produksi untuk menyelesaikan produk dalam proses tersebut. Yang kedua adalah biaya produksi yang berasal dari produk masuk proses di periode berjalan. Untuk menghitung total biaya produksi dari persediaan produk dalam proses akhir adalah dengan penjumlahan atas perkalian antara jumlah unit dari masing-masing elemen biaya dengan biaya per unit dari masing-masing elemen biaya tersebut.
Selanjutnya adalah metode masuk pertama keluar pertama di departemen lanjutan atau setelah departemen pertama. Total biaya produksi yang terjadi di departemen lanjutan atau setelah departemen pertama berasal dari biaya produksi yang ditransfer dari departemen sebelumnya dengan tambahan biaya yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Sementara biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal tidak boleh digabungkan dengan biaya produksi yang berasal dari periode berjalan di departemen yang bersangkutan. Perhitungan untuk setiap elemen biaya per unitnya dilakukan dengan cara membagi antara besarnya biaya untuk masing-masing elemen di periode berjalan dengan unit ekuivalen dari masing-masing elemen biaya yang bersangkutan. Seperti ini. Nah, untuk menghitung biaya per unit yang berasal dari departemen sebelumnya, kita tinggal memasukkan total biaya departemen sebelumnya di periode berjalan dibagi unit ekuivalen departemen sebelumnya. Begitupun untuk mencari biaya bahan per unit, biaya tenaga kerja per unit, dan biaya overhead pabrik per unit. Untuk menghitung total biaya produksi dari produk yang akan ditransfer ke departemen lanjutan atau gudang produk jadi, terdapat dua unsur biaya produksi yang perlu dipisahkan, yakni biaya produksi. Yang pertama, biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal dengan tambahan biaya produksi untuk menyelesaikan produk dalam proses tersebut. Yang kedua, biaya produksi yang berasal dari produk masuk proses di periode berjalan. Untuk menghitung total biaya produksi dari persediaan produk dalam proses akhir adalah dengan melakukan penjumlahan dari perkalian antara jumlah unit masing-masing elemen biaya dengan biaya per unit dari masing-masing elemen biaya yang bersangkutan. Contohnya, PT Maju Selaras Utama sebagai perusahaan manufaktur dengan bergerak dalam bidang industri perlengkapan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkok berbahan kaca. Produk tersebut diproses melalui dua departemen utama, yaitu Departemen Peleburan yang mana aktivitasnya adalah membakar atau melebur pasir kvarsa dan pulet atau pecahan kaca dengan perbandingan 70% dan 30%. Ditunggu pembakaran bersuhu 1500 derajat Celcius untuk menghasilkan cairan yang mudah beku. Dan Departemen Pencetakan yang mana aktivitasnya adalah mencetakan produk sesuai dengan keinginan pemesan atau pelanggan untuk selanjutnya didinginkan di mesin penurunan suhu. Berikut informasi di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan untuk produk piring selama bulan Agustus 2011. Yang pertama, pembalikan atau penyesuaian kembali dari persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan. Pembalikan atau penyesuaian kembali dari persediaan produk dalam proses ke produk dalam proses di Departemen Peleburan sebesar Rp5.241.600 dengan rincian biaya bahan sebesar Rp3.369.600, biaya tenaga kerja sebesar Rp748.800 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.123.200. Sementara di Departemen Pencetakan sebesar Rp6.148.119 dengan rincian biaya yang berasal dari
Departemen Peleburan sebesar Rp3.065.684, biaya tenaga kerja sebesar Rp965.335, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.817.100. Yang kedua, pemakaian bahan baku di Departemen Peleburan. Pemakaian bahan di Departemen Peleburan selama bulan Agustus 2011 sebesar Rp36.406.800. Yang ketiga, pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan. Pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan selama bulan Agustus 2011 masing-masing sebesar Rp7.997.096 dan Rp2.413.337. Yang keempat, pembebanan biaya overhead pabrik Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan. Pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan selama bulan Agustus 2011 masing-masing sebesar Rp12.063.416 dan Rp4.542.752. Yang kelima, produk jadi di Departemen Peleburan. Produk jadi di Departemen Peleburan selama bulan Agustus 2011 sebesar Rp60.101.488 dengan rincian biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal sebesar Rp5.241.600 dengan tambahan biaya untuk menyelesaikan menjadi produk jadi, yakni biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik masing-masing sebesar Rp147.264 yang diperoleh dari 12.480 unit dikali 20% dikali Rp59 dan Rp222.144 yang diperoleh dari 12.480 unit dikali 20% dikali Rp89. Sementara biaya produksi atas produk jadi yang berasal dari periode berjalan masing-masing untuk biaya bahan sebesar Rp30.197.200 yang diperoleh dari 130.360 unit dikali Rp270. Biaya tenaga kerja sebesar Rp7.691.240 yang diperoleh dari 130.360 unit dikali Rp59 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp11.602.040 yang diperoleh dari 130.360 unit dikali Rp89. Yang keenam, produk dalam proses di Departemen Peleburan. Produk dalam proses di Departemen Peleburan untuk bulan Agustus 2011 sebesar Rp1.607.424 dengan rincian biaya bahan sebesar Rp1.209.600 yang diperoleh dari 4.480 unit dikali 100% dikali Rp270. Biaya tenaga kerja sebesar Rp158.592 yang diperoleh dari 4.480 unit dikali 60% dikali Rp59 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp239.232 yang diperoleh dari 4.480 unit dikali 60% dikali Rp89. Yang ketujuh, produk jadi di Departemen Pencetakan. Produk jadi di Departemen Pencetakan selama bulan Agustus 2011 sebesar Rp69.295.811
dengan rincian biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal sebesar Rp6.148.119 dengan tambahan biaya untuk menyelesaikan menjadi produk jadi seperti biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik masing-masing sebesar Rp61.560 yang diperoleh dari 8.000 unit dikali 45% dikali Rp17,10 dan Rp115.884 yang diperoleh dari 8.000 unit dikali 45% dikali Rp32,19. Sementara biaya produk jadi yang berasal dari periode perjalanan seperti biaya yang berasal dari Departemen Peleburan sebesar Rp56.967.113,40 yang diperoleh dari 133.965 unit dikali Rp420,76. Biaya tenaga kerja sebesar Rp2.290.801,50 yang diperoleh dari 133.965 unit dikali Rp17,10 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp4.312.333,35 yang diperoleh dari 133.965 unit dikali Rp32,19. Yang kedelapan, produk dalam proses di Departemen Pencetakan. Produk dalam proses di Departemen Pencetakan untuk bulan Agustus 2011 sebesar Rp3.9.224,50 dengan rincian biaya yang berasal dari Departemen Peleburan sebesar Rp3.734.245 yang diperoleh dari 8.875 unit dikali Rp420,76. Biaya tenaga kerja sebesar Rp60.705 yang diperoleh dari 8.875 unit dikali 40% dikali Rp17,10 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp114.274,50 yang diperoleh dari 8.875 unit dikali 40% dikali Rp32,19. Berikut ayat jurnalnya. Baik, selanjutnya yaitu membuat laporan biaya pokok produksi di Departemen Peleburan dan Departemen Pencetakan. Yang pertama yaitu laporan biaya pokok produksi di Departemen Peleburan yang periode berakhir pada 31 Agustus 2011. Nah, di sini udah ada laporannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu schedule produksi. Di sini ada produk masuk proses, terdiri dari produk dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan. Nah, produk dalam proses awal sebesar 12.480 unit, terdiri dari biaya bahan 100% dan biaya konversi 80%. Sedangkan produk masuk proses di periode berjalan sebesar 134.840 unit, dijumlah menjadi 147.320 unit. Kemudian di bawahnya, produk yang ditransfer ke Departemen Pencetakan sebesar 142.840 unit. Kemudian terakhir yaitu ada produk dalam proses akhir atau persediaan akhirnya sebesar 4.480 unit dengan rincian biaya bahannya 100%, sedangkan biaya konversinya baru 60%. Jika dijumlahkan itu sama, jadi 147.320 unit. Oke, selanjutnya yaitu ada pembebanan biaya. Di sini yang pertama ada biaya PDP awal, biaya persediaan dalam proses awal. Terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan BOP. Biaya bahannya
sebesar 3.369.600, biaya tenaga kerja 748.800, dan BOP 1.123.200. Jika ditotal menjadi 5.241.600. Selanjutnya ada biaya periode berjalan. Terdiri dari biaya bahan, tenaga kerja, dan BOP. Sama ya, biaya bahannya ada 36.406.800. Nah, itu terdiri dari beberapa unit. Kita akan mencari jumlah unitnya. Itu perhitungannya 12.480 itu 0%, karena biaya bahannya sudah 100%, jadinya udah 0% ya, udah nggak usah dihitung sebesar itu. Ditambah dengan 130.360 itu dapatnya dari selisih antara produk jadi yang sebesar 142.840 dikurangi dengan 12.480 yang itu termasuk produk dalam proses awal tadi. Jadinya 130.360 itu 100%, karena biaya bahannya 100%. Seperti itu. Kemudian ditambah dengan 4.480 itu dari produk dalam proses akhir. Dijumlahkan menjadi 134.840 unit. Nah, untuk biaya per unitnya mencarinya yaitu biaya tadi 36.406.800 dibagi dengan jumlah unitnya yaitu 134.800, yaitu ketemu Rp270.000 per unit. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja sebesar Rp7.997.096. Nah, menghitung jumlah unitnya 12.480 itu diambil 20%, karena di atas tadi baru termasuknya 80%, jadi kurang 20%. Ditambah dengan 130.360 itu dari produk masuk proses di periode berjalan, kemudian ditambah dengan 4.480 sebesar 60%. Di keterangan sudah ada tadi di atas. Dijumlahkan menjadi 135.544. Biaya per unitnya yaitu 59.000 per unit. Kemudian BOP ada 12.063.416 rupiah. Itu jumlah unitnya mencarinya sama ya Kak yang PTK tenaga kerja yaitu 135.544. Dihasilkan biaya per unitnya yaitu 89 rupiah. Nah, total biaya di periode berjalan sebesar 56.467.312 rupiah dijumlahkan dengan total biaya PDP awal dapat hasil 61.708.912. Sedangkan biaya per unitnya jika dijumlahkan yaitu 408 rupiah per unit. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3 yaitu pertanggungjawaban biaya. Produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pencetakan. Yang pertama yaitu biaya persediaan PDP awal sebesar 5.241.600 tadi sudah dihitung. Kemudian ditambah dengan biaya penyelesaian PDP awal. Biaya bahannya 12.480 unit, 0% karena sudah 100% di awal tadi, dikali dengan 270 itu 0. Biaya tenaga kerja 12.480 unit itu diambil 20%-nya dikali 59 rupiah jadi 147.264. Yang ketiga BOP-nya 12.480 unit diambil 20% dikali 89 rupiah jadinya 222.144.000. Total biaya produk jadi dari PDP awal itu ada 5.611.008 rupiah.
Yang kedua, biaya produk jadi di periode berjalan itu 130.360 unit dikali 418. Jumlah biaya per unitnya tadi itu hasilnya 54.490.480. Kemudian dijumlahkan dan itu akan menjadi total biaya jadi yang ditransfer ke Departemen Pencetakan sebesar 142.840 unit dikali dengan 420,76. Itu perhitungannya sudah di awal tadi. Kemudian ada produk dalam proses, ada biaya bahan 4.480 unit 100% dikali 270, 1.209.600, BTK 4.480 unit diambil 60% dikali 59 jadinya 158.592, BOP 4.480 unit diambil 60% dikali 89 rupiah, hasilnya 239.232, dijumlahkan menjadi 1.607.424 rupiah. Yang tadi total biaya jadi yang ditransfer ditambah dengan produk dalam proses, hasilnya yaitu 61.708.912 rupiah. Oke, selanjutnya yaitu ada perhitungan selisih biaya untuk jurnal penyesuaian di Departemen Pencetakan. Jadi di sini ada selisih biaya masuk proses dan biaya keluar proses di Departemen Pencetakan ketika ditransfer oleh Departemen Peleburan. Yang pertama dari Departemen Peleburan, biaya masuk prosesnya sebesar 60.101.488, sedangkan di biaya keluar prosesnya hanya 60.101.358,40 rupiah. Jadi ada selisih 129,60 rupiah. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Dalam biaya masuk proses sebesar 2.413.337 rupiah, sedangkan di biaya keluar proses ada 2.413.66,50 rupiah. Jadi ada selisih 270,5 rupiah. Di biaya overhead pabrik, biaya masuk prosesnya 4.542.752 rupiah, sedangkan di biaya keluar proses hanya 4.542.491,85. Jadi ada selisih 260,15 rupiah. Dijumlahkan jadi total selisihnya yaitu 660,25 rupiah. Kemudian di jurnal jurnalnya yaitu persediaan produk jadi sebesar 660,25 rupiah pada PDP Departemen Peleburan ke Departemen Pencetakan sebesar 129,60, PDP biaya tenaga kerja ke Departemen Pencetakan sebesar 270,5 rupiah. Yang ketiga, PDP BOP ke Departemen Pencetakan sebesar 260,15 rupiah untuk pencatatan produk dalam proses di Departemen Pencetakan. Selanjutnya yaitu ada laporan biaya pokok produksi di Departemen Pencetakan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011. Sebenarnya sih sama perhitungan kayak yang di atas tadi di Departemen Peleburan. Kayak gitu. Jadi ada schedule produksi, pembebanan biaya, dan pertanggungjawaban biaya. Schedule produksi, produk masuk proses PDP awal 8.000 unit, produk masuk proses di periode berjalan 142.840, jumlahnya 150.840 unit. Terus kemudian ada produk yang ditransfer ke gudang produk jadi ada 141.965 unit. Produk dalam proses akhir ada 8.875 unit. Jumlahnya sama 150.840 unit. Untuk pembebanan biaya caranya sama seperti yang di Departemen Peleburan. PDP awalnya 3 biaya dari Departemen Peleburan 3.365.684, tenaga kerja 965.335, BOP 1.817.100, sehingga
didapat total biaya Rp6.148.119.000. Biaya periode berjalan, biaya dari Departemen Peleburan ada 60.101.488, biaya tenaga kerja 24.13337, ada BOP-nya 4.542.752. Nah, untuk mencari biaya per unitnya sama, kita mencari berapa unit yang ada. Seperti itu. Biaya tenaga kerja dan BOP-nya jumlahnya sama. Jadi untuk biaya dari Departemen Peleburan tidak ada unit yang ekuivalen, seperti itu. Biaya per unitnya 420,76 untuk perhitungan yang awal. Biaya tenaga kerja 17,10 per unit, BOP 32,19 per unit. Nah, untuk total biaya di periode berjalan sebesar Rp67.057.577 dengan total biaya semuanya ada Rp73.205.696. Sedangkan biaya per unitnya totalnya 470,05. Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban biaya. Di sini ada produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pencetakan. Biaya persediaan PDP awal ini ambil dari atas ya. Ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead sebesar 3 jumlah dengan persediaan awal jadi 6.325.563. Ada biaya produk jadi di periode berjalan sebesar Rp62.970.248,25. Jadi total biaya jadi yang ditransfer ke gedung ada 69.296.471,5. Yang terakhir yaitu ada produk dalam proses. Dari Departemen Peleburan ada 8.875 unit dikali dengan 420,76 ada 3.734.245. Biaya tenaga kerja 8.875 unit diambil 40%-nya saja dikali 17,10 hasilnya 60.705. Biaya overhead pabrik diambil 40% juga dikali 32,19 hasilnya 114.274,50. Jika dijumlahkan yaitu 3.909.224,5. Jika dijumlahkan semua yaitu Rp73.205.696. Nah, di sini ada selisih. Untuk yang di tandai abu-abu ini seharusnya 69.295.811,25. Kemudian dibulatkan menjadi itu, seperti itu. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Itulah penjelasan mengenai POP, pembebanan POP lanjutan, seperti itu. Terima kasih.